Mbak Berta udah sampai di sini aja. Aduh, itu lagi ngapain sih? Kok kayak anak muda aja mainan HP aja terus. Ada pesanan ini harus jemput kemana? Ya soalnya kan nunggu. Ya maklum lah. Mesti Kalau nggak ditunggu nggak asik. Begini nih susahnya, kalau ketemu orang harus di plan. Tadi saya datangnya ke sini lebih awal, jadi tetap harus menunggu dulu di sini karena beliau kalau belum jam sekian sesuai dengan janjiannya belum keluar. Itu ya hebatnya seorang Ibu Patricia. Tapi nggak apa-apa, karena ada yang hebat-hebat lagi yang bakal kita obrolin di hari ini. Ini sudah hebat. Nanti kalau sudah ngobrol lebih hebat lagi. Pokoknya pastikan di sini di obrolan pinggir kali. Obrolan suka-suka tapi tetap mengena di hati. Berta Sugati dan Ibu Patricia. Halo, Bu. Ya. Tadi di belakang baru ngapain? Biasalah kan mempersiapkan untuk keperluan kelangsungan hidup. Oke. Ini putranya si Lala masih di rumah. Masih Mbak. Kesibukannya apa sekarang? Sekarang itu Lala sudah sambil ngajar. Sambil masih jadi pemburu beasiswa. Kemarin baru ikut ujian IELTS, terus masih ikut ada komunitas, ada macam-macam, ikut komunitas polyglot, komunitas membaca, komunitas apa itu sastra apa ya, komunitas nggak ngerti, pokoknya kami sebagai orang tua hanya ya mendukung saja, memberikan dukungan dari belakang, karena kalau dikatakan mendorong nanti dia jatuh ya Mbak ya. Jadi pokoknya kami mendukung kegiatannya selama positif, tetap kami dukung. Selama kelihatan agak melenceng dikit, diajak untuk kembali ke jalannya supaya jangan jauh-jauh. Itu ide murni dari seorang Lala atau orang tua yang ini nih ada program ini mau ikut nggak? Wih, boro-boro Mbak, tahu-tahu dia sudah cus kayak pokoknya rambu-rambu kita adalah apapun kegiatanmu, kamu ada tanggung jawab agama, keluarga, dan negara, itu selalu harus dibawa di pundak. Jangan sampai memalukan keluarga, nama baik keluarga, jangan sampai memalukan negara, bawa nama negara, dan yang utama jangan mempermalukan Tuhan. Ini obrolan serasa penataran ya. Pokoknya itu. Tapi ini mungkin kan banyak yang belum tahu ya. Yang kita obrolin ini kan putrinya Bu Patricia, namanya Lala, panggilannya begitu. Usianya berapa, Bu? Sekarang usianya 20 menjelang 21. Hah? 20? Menjelang 21. 20 jelang 21. Sudah jadi pengajar, sudah jadi macam-macam itu tadi ya. Nggak tahu lah, udah 20 sampai 21 udah lulus sarjana ya? Sudah lulus sarjana umur 19 tahun. 19 tahun. Beda tipis dengan saya. Ya, 24 tahun. Masuknya susah. Keluarnya jangan cepet-cepet. Berapa tadi usianya? 19 tahun? 19 tahun sudah selesai. Sebentar. 19 tahun selesai kuliahnya. Ya. Loh, dulu emang masuk SD, SMP, SMA gitu gimana? Usia berapa tuh? Masuk SD itu sebenarnya kalau flashback ke belakang itu masuk SD umur 5 tahun, gara-garanya di TK nggak betah. Oke, itu iya agak normal ya. Oh, masuk SD 5 tahun ya? Iya. Kalau sekarang anak itu 6 sampai 7 tahun. Ini 5 tahun terus. 5 tahun. Kemudian lagi jalan SD udah nggak mau sekolah. Akhirnya dipertahankan lulus SD. Tapi setelah lulus SD memang anaknya udah nggak mau sekolah lagi sih. Lulus SD normal ya 6 tahun ya. Ya, lulus SD 6 Terus tahun. masuk SMP. Sudah nggak sekolah lagi, lulus SD. Sebentar. Ini saya jadi agak ingin garuk-garuk nih. Bagaimana seorang lulusan SD karena sudah nggak mau ke SMP, terus tiba-tiba sekarang jadi pengajar. Emang habis SD itu terus ngapain? Habis SD dia tidak mau sekolah. Iya, terus Tapi syarat kita, kamu boleh tidak sekolah, tapi kamu harus punya ijazah. Jadi
kita bawa dia untuk bagaimana caranya untuk bisa dapat ijazah. Ya memang akhirnya kita carikan jalur, kita tanya ke dinas pendidikan bagaimana caranya supaya anak tidak sekolah bisa punya ijazah gitu kan, dan ternyata bisa gitu kan, yaitu lewat istilahnya yang disebut dengan kejar paket. Terus pembelajarannya bagaimana? Pembelajaran ya di rumah kita pantau, jadi kita sesuai kurikulum nasional itu kita jadikan target, tetapi di luar itu anaknya belajar sesuai dengan apa yang dia mau. Dan akhirnya 19 tahun singkat cerita alhasil lulus sarjana. Ya, 19 tahun lulus S1. S1. Perasaan ibu gimana sih? Perasaan saya ya antara believe it or not Ya, gitu ya, ya. Mbak, bahasa Jawanya itu believe it or not gitu kan katanya kan. Memang ini kita dititipi seorang anak yang berbeda dengan yang lain. Kalau saya katakan mungkin orang di luar sana bilang anak hebat gitu ya, sebetulnya kita tidak mengatakan sebagai anak hebat, tetapi kita mencoba mengembangkan potensinya dia sih ya. Saya setuju ya, anak hebat. Saya tetap juga mengatakan bahwa Lala ini hebat. Tapi di balik kehebatan seorang anak Lala ini, di situ ada kehebatan ibu dan bapak yang terus mendampingi, kemudian memberi pelajaran, menjadi seorang guru. Iya, guru dalam arti apa ya namanya, belajar A, B, C, D dan segala macamnya. Tapi juga guru dalam kehidupan secara total gitu. Jadi di balik kehebatan seorang anak ini tadi, saya tetap bilang ini hebat gitu. Ini hebat banget. Oh begitu. Ada orang tua yang jauh lebih hebat gitu loh. Nah, di balik orang tua yang jauh lebih hebat itu ada teman juga yang mungkin kurang hebat tapi Emang anak hebat itu seperti apa sebetulnya, Mbak, kalau dikatakan Nah. Lala ini anak hebat sih ya? itu dia ya. Kemarin kan kita ngomong soal wanita hebat. Masing-masing kita pasti punya definisi sendiri gitu kan. Boleh setuju, boleh juga tidak. Tapi kalau seorang Ibu Patricia tadi dari cerita itu tadi, yang kami tangkap adalah memang dari sisi jenjang pendidikannya begitu luar biasa. Jauh lebih cepat dari teman-teman yang lain, apalagi Ya. ini tidak di bangku formal kan. Betul. Dan ini yang hebat. Tetapi apakah kehebatan itu hanya ditentukan di jenjang pendidikan saja? Saya menjumpai banyak orang tua juga dan sempat ngobrol, termasuk juga anak. Kadang anak itu kan sekolah biasa-biasa aja, tapi dia punya hal lain yang menurut logika kita sebagai orang tua gitu, kamu ngerjain apa sih? Kamu ngerjain apa sih? Jadi anak itu ya sudah SD, SMP, SMA, kuliah, lalu lulus kan, dapat ijazah. Setelah itu, nah baru mikir cari kerja. Tapi ada juga yang SD, SMP, SMA itu sudah mulai cari apa, ngerjain apa, sesuai dengan passionnya. Ya, jadi memang kalau saya katakan kita orang tua itu hanya bisa memfasilitasi anak untuk bisa berkembang sesuai dengan potensinya, kan, Pak. Mungkin itu yang menyebabkan Lala sekolahnya malah putus. Justru ini orang tuanya, ya sudah kamu nggak mau sekolah, ya silakan gitu kan. Kayaknya ini orang tuanya agak gila juga. Tetapi dengan catatan harus punya ijazah, Iya. dan kamu harus punya program, kamu harus ngapain. Iya. Terus bagaimana caranya kamu udah harus dapat ijazah. Ini adalah aturan yang kita tetapkan yang tidak boleh dibantah, dalam arti dia boleh jalankan apa yang dia mau, tetapi ada sesuatu yang kita tetapkan juga dia harus ikuti. Bagaimana caranya, tapi dia harus ikut, sehingga ya dia berjalan, dia belajar dengan segala yang ingin dia pelajari, tetapi aturan kita bahwa dia harus punya ijazah, ya kita bukakan jalannya supaya dia tetap bisa punya ijazah. Sehingga akhirnya justru yang kami lihat, Lala ini berkembang potensinya justru setelah keluar dari sekolah, termasuk pertumbuhan badannya, Mbak. Gitu ya.
Soalnya mainnya di kayak gini nih, tempatnya jadi teduh gitu. Banyak meditasi. Tapi dari yang Bu Patricia sampaikan ini tadi, kalau boleh sedikit dipersempit gitu ya. Yang gampang itu istilahnya begini. Oke, kamu nggak mau begini dan segala macam, tetapi bagi seorang Bu Patricia dan Bapak tentu punya pemikiran bahwa anak yang hebat itu tidak harus lahir dari cetakan orang tua kan? Ya. Artinya orang tua udah punya cetakan. Kamu masuk di sini, plek. Biar nanti keluarnya jadi plek ini. Nggak keluar begitu aja, tapi seharusnya tidak begitu. iya, seharusnya tidak Betul. begitu. Jadi tetap mengeksplor apa, kamu mau apa, kamu mau apa, itu pertanyaan yang susah loh. Kamu mau apa? Lalu setelah aku mau ini nih. Oke, kamu mau ini. Nah, kamu harus begini. Kebanyakan orang tua kan nggak begitu. Ini mauku, kamu harus begini. Ini loh, ikutin saya. Ini Ya, yang beda di situ. kebanyakan memang orang tua merasa kamu anak pokoknya ikut apa orang tua yang suruh, manut. Ya. Karena orang tua itu sudah hidup lebih lama, pasti tahu yang terbaik buatmu. Kan? Yes. Kalau yang kami kerjakan berbeda, Mbak. Dalam arti kami selalu buka diskusi. Anak ini maunya apa? Kita coba fasilitasi. Termasuk ketika kita tanya, lah kamu maunya apa? Gitu kan? Dia maunya banyak, Mbak. Wah! Apalagi kalau sudah diajak ke toko buku, pilih buku yang kamu mau. Bisa satu toko diborong sama dia. Jadi artinya kami memfasilitasi dia maunya apa dan berikan kesempatan untuk dia mencoba menjalani. Ketika ternyata dia merasa tidak cocok, ya kita harus berlapang dada. Oke, kamu mau coba apa lagi? Oke. Dalam arti kita berikan kesempatan untuk mencoba sampai menemukan ini loh maunya saya. Iya. Artinya jangan pernah kita berkata ini maunya mama, ini maunya papa. Kamu harus seperti mau kami, tetapi sekarang dibalik. Maumu apa? Kami ikuti, kami dampingi. Itu ya. Betul, ya. Jadi supaya dia berani menyampaikan apa maunya, meskipun berbeda dengan teman-temannya, meskipun berbeda dengan saudara-saudaranya, meskipun berbeda dengan papi maminya. Dan itu butuh semacam apa ya, orang tua itu harus bisa legowo untuk menerima inilah anakku. Yes. Yang dengan segala macam yang mungkin berbeda dengan temannya. Betul. Atau berbeda dengan itunya. Barangkali anak-anak sekarang ini kan banyak juga yang memang udah canggih-canggih ya, isinya beda dengan kita dulu kan. Betul. Jadi sekarang itu dia udah bisa itu, dia bisa itu, tapi orang tua itu tuh apa karena anak berbeda dengan yang lain. Nah sekarang saatnya kita nih mendidik diri kita sebagai orang tua. Betul. Jadi bukan hanya mendidik anak nih, diri kita sendiri itu perlu didikan ya. Betul. Dimana kehebatan seorang anak tidak hanya ditentukan dari jenjang pendidikan yang setinggi mungkin, tapi juga bagaimana sebetulnya dia bisa lebih mengatakan bahwa inilah saya. Ya. Inilah yang saya tekuni, inilah yang saya kerjakan. Mungkin berbeda dengan yang lain, tetapi saya benar gitu. Ya, dan yang lebih penting lagi adalah dia berani bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berani bertanggung jawab pada pilihannya. Itu yang penting. Karena kalau dia sudah memilih kemudian dia tidak bertanggung jawab, kemudian nanti terjadi sesuatu di belakang, malah misi tempo hari bolehin gitu kan. Iya. Nah, jadi kita selalu tegaskan, kamu boleh memilih, tapi selalu dipertimbangkan baik dan buruknya sebelum membuat sebuah keputusan. Oke. Obrolannya enak ya. Obrolannya enak sekali. Kalau Anda merasakan sama seperti dengan kita ya, obrolannya nggak perlu berlama-lama, bertele-tele, berpanjang-panjang, tapi ini kita hanya sekedar untuk berroso gitu, dan berbagi. Inilah pengalaman kita. Kalau Anda punya pengalaman yang lain, silahkan jangan lupa juga untuk like dan juga komen. Terus ada Di subscribe juga ya. Silahkan tunggu obrolan pinggir kali ya. Obrolan pinggir kali. Obrolan pinggir kali. Obrolan suka-suka tapi mengena di hati. Pokoknya pastikan terus di sini dan tunggu untuk topik-topik selanjutnya. Tapi hati-hati. Ini kayaknya ada ulat nih. Ada ulat. Wanita hebat masih juga takut sama ulat.